Halo. Ketemu lagi bersama saya. Wih, udah ngopi aja dia. Erwin Kopi, Widiansyah dan siapa? Aryo Yosia. Siapa tahu ada yang endorse. Oh ya, bener. Di acara kita Halftime Show. Bersama saya Erwin Widiansyah dan Aryo Yosia. Berapa lama kita nggak ketemu, bro? Belum sampai ada kali sebulan ya. Menjelang Lebaran kita terakhir tuh kan di lahan terbuka tuh. Bentar tuh baju pink gitu loh. Gue lagi jatuh cinta. Cinta sama siapa nih? Jatuh cinta sama permainan timnas kemarin. Nyambungin banget. Gue dong, New Kids on the Block. Duh. Itu idola gue tuh yang di atas. Taruh. Gue mau ngomong New Kids on the Block lu tuh. Yang sebelah kiri siapa? Si Jonathan Wahlberg. Ya kan, bener kan? Itu idola gue tuh. Dulu nggak ada suaranya loh. Jonathan Wahlberg. Oh. Itu dulu idola gue itu. Yang ini ya. Oh, itu sebelahnya Doni Damara. Wahlberg, ya. Kok Jonathan Wahlberg? Salah gue. Jonathan Knight. Salah ya? John Knight ya. Iya. Ini Donnie Wahlberg. Doni. Bagaimana? Oke, kita ngomongin timnas ya. Kalau gue sih belum jatuh cinta, gue belum terlalu meyakinkan. Timnas SEA Games kan kita ngomongin. Oi. Ya, tapi sebelum kita ngomongin timnas, kita ngomongin dulu secara overall tuan rumah Vietnam, jadi tuan rumah di SEA Games. Ya. Banyak cerita nih, gue mau cerita pengalaman gue gitu. Bagaimana? Gue meliput SEA Games pertama tuh di Vietnam tahun 2003. 2003 lo di sana. Lama banget ya. Ho Chi Minh atau Hanoi? Di Hanoi, karena pusatnya waktu itu di Hanoi ya. Pusatnya di Hanoi, di Ho Chi Minh ada beberapa cabang lah. 2003 itu berapa tahun yang lalu berarti? 21 tahun yang lalu, Cing. Umur berapa lo? Bener kan? Umur berapa lo? 2003, sekarang 2022 kan? Bener kan? 21 tahun yang lalu kan? 21 tahun yang lalu ya. Lama juga. 2003 itu jadi fasilitasnya masih bagus kan, yang sekarang lagi dikeluhkan sama Coach Sintayong kan lapangan latihan yang jelek, ya kan? Iya. Terus jaraknya juga nggak terlalu dekat sama penginapan, sekitar 45 menit kalau nggak salah ya. Ada kodok nyanyi ya. Setelah hujan ada kodoknya gitu, nggak masalah sih. Tapi ini kalau fasilitas lapangan jelek itu sebetulnya 2003 waktu SEA Games itu fasilitas baru dibangun. Stadion Midin itu baru jadi kalau waktu 2003. Tapi 2014 gua ngeliput Piala AFF, itu lapangannya normal kok gitu. Ya. Piala AFF di Vietnam itu normal lapangannya dan nggak ada keluhan gitu. Waktu itu kan almarhum Alfred Riedel yang bawa latihan. Nggak ada keluhan, maksudnya nggak ada tuh lapangan mini, lapangan jelek gitu. Ini Vietnam ngerjain nih kayaknya memang nih. Kalau gua sih ke Vietnam beberapa kali juga, tapi kebetulan gua nggak pernah di Hanoi ya. Gua di Ho Chi Minh, dan Ho Chi Minh itu bagus-bagus, bro. Stadionnya bagus, latihannya juga bagus. Bahkan gua pernah nginep di hotelnya klub lah. Klub punya hotel tuh, bro, yang disewain gitu lah ya, kadang-kadang buat umum. Itu di situ jadi dibentuknya stadion dulu mirip-mirip Inggris. Inggris kan juga gitu tuh, Chelsea kan juga punya hotel tuh yang dempet sama stadion. Itu juga begitu, makanya gue kemarin sih agak heran gitu. Ya kalau gue juga mikirnya sama tuh, dikerjain tuh. Karena kalau kenapa gue bilang dikerjain juga? Tumben-tumbenan itu ya. Maksudnya artinya setahu gue emang bagus sih, bro. Nggak ada lah mereka lah. Mungkin ya di catatan mungkin pandemi nggak keurus lah ya mungkin. Tapi kok kayaknya bisa sampai ada kodok bernyanyi, kemudian lapangannya kering bener itu. Maksud gue gini, kalau misalnya kodok bernyanyi sih nggak masalah gitu kan. Tapi kalau lapangannya sampai nggak bagus ya, itu kan yang aneh ya. Kan kelihatan memang di foto-foto kawan kita yang pergi ke sana kan, ada Iwan sama Adi yang ke sana. Dan secara infrastruktur sebenarnya oke lah, stadionnya bukan stadion baru itu, tapi lapangannya bagus-bagus kok di Vietnam itu sebetulnya. Iya. Dan yang ini waktu tahun 2014 itu gua sempat tuh sama kawan kita Arif Bagus. Jadi di seberangnya Stadion Midin itu kantornya VFF ya, Federasi Sepak Bolanya Vietnam. Iya. Kantornya standar lah, nggak mewah gitu. Tapi yang mewah adalah tempat latihannya, bro. Lapangan latihannya itu, lapangan timnasnya Vietnam itu ada di belakangnya itu. Ada sekitar 6 atau 7 lapangan dan semuanya standar internasional. Ada satu lapangan sintetisnya. Lu bayangin, 6 sampai 7
lapangannya tuh bagus semua. FIFA Satu Goal lapangan Project tuh sintetis. setahu gua FIFA Goal Project itu dapat. FIFA Goal Project pun kalau di Timor Timur itu cuman bangun ininya apa kantornya gitu. Kantornya. Jadi kalau lapangan itu pasti ada andil dari Pemerintahnya juga ya. Otoritasnya ada otoritasnya. Tempatnya pas di seberangnya Stadion Nasional loh. Terus bukan cuma lapangan, tempat fitness, kolam renang, mesnya ada di situ. Jadi memang udah ya makanya nggak heran kalau sekarang Vietnam tuh bagus sepak bolanya. Karena mereka dari 2014 udah punya kayak gitu kok. Dan itu bukan cuma satu aja. Jadi mereka tuh punya kerjasama sama Arsenal. Jadi di kota lain. Oh, ada juga gitu ya? Ya, iya, ada itu mirip, berarti mirip ini dong, bro. Ada klub itu. Kalau lo tahu klubnya Hwang An Gialai. Nah, itu kerjasama sama Arsenal. Dan mereka punya camp sendiri, mereka punya camp sendiri di kota lain dan di dataran tinggi gitu. Ya itu hampir mirip sama ini, bro. Myanmar waktu gua SEA Games 2013, gua juga ke sana. Itu mereka banyak kerjasama sama klub-klub Jepang, J-League gitu loh. Jadi ya sama itu ada camp-camp dan macam-macam. Makanya kemarin kalau rame lo cerita itu kayaknya aneh pun dari kayaknya memang faktor non teknis ya. Vietnam nih. Iya. Dan ini SEA Games sih ya. Kalau SEA Games itu kan ceritanya macam-macam bro dari zaman dulu kan. Karena SEA Games kan nggak masuk agenda FIFA ya. Artinya cuma pride di antara Asia Tenggara aja gitu kan. Ya dari zaman dulu ketika kita main di Malaysia seperti apa ya. Kita sebelumnya pernah cerita kan Robby Darwish tiba-tiba di skor bisa main di SEA Games nggak bisa gitu kan. Ya ceritanya aneh-aneh gitu kan. Cuma mungkin Indonesia aja yang kebaikan kalau sama tim tamu kali ya. Kasih lapangannya bagus. Betul. Ya. Terlalu baik kalau Indonesia menurut gue ya. Artinya nggak ada. Ya sebenarnya bukan terlalu baik. Ya memang begitu harusnya standar untuk memperlakukan tim tamu kan. Bukan dikerjain dengan dikasih lapangan yang kecil gitu kan. Lapangan yang secara ratanya itu juga nggak rata. Karena pengaruh pasti kan. Mau latihan taktik nggak bisa. Kalau dan cedera. Ya kan rentan cedera. Mau latihan taktik, teknik, atau strategi juga susah kalau lapangannya terlalu kecil. Ya. Agak ini sih ya, agak menyayangkan sih gue kalau Vietnam itu perlakuannya seperti itu. Cedera itu ini sih, kalau cedera tuh ngeri-ngeri sedap kalau di SEA Games karena pemainnya cuma 20, cing. Lo bayangkan kalau gara-gara cuma lapangan. Tapi memang gue lihat sih ada beberapa faktor non teknis walaupun sebenarnya di mana-mana ya kalau lo ngomong di Premier League juga kan ruang ganti tim tamu dengan ruang ganti tim tuan rumah kan selalu beda tuh, lebih serem yang. Oh iya betul. Artinya selalu ya, iya kan. Tuan rumah pasti punya keuntungan lah. Kayak di Anfield ya. Kebetulan gue juga pernah sekali ngelihat ruang gantinya. Ruang gantinya Liverpool sama kecil gitu ya. Kecil nggak terlalu besar gitu ya. Ruang gantinya home team itu bersih pasti ya, bersih. Yang membedakan apa? Lantainya itu lebih licin kalau yang ruang ganti tim tamu. Jadi pas stadion tour itu dikasih tahu sama guide-nya gitu. Ini lantai di sini lebih licin, jadi tim tamu nggak bisa sembarangan jadi bertingkah atau melangkah sembarangan nggak bisa gitu. Lu lihat ntar di tim home, lantainya tuh nggak licin kayak di sini gitu. Jadi memang tim-tim tamu itu pasti punya sebuah tantangan untuk menghadapi sebuah pertandingan. Tapi dia emang gini sih kalau menurut gua nih emang ini nih ada berbalut rivalitas nih antara dua pelatih Korea. Gue kemarin juga nonton ketawa-tawa tuh. Bela-belain nonton Timor Leste lawan Indonesia gitu. Yang menurut gue ya Timor Leste kan di bawah kelasnya dia ya. Artinya dia kirim asisten aja selesai. Sambil makan makanan khas Vietnam gitu ngunyah terus kan laparan tuh kayaknya pelatihnya Vietnam tuh si Park tuh. Dia sampai segitunya gitu dan ketika Sintayong ngomong komplain soal itu kan dia juga ngejab juga kan dengan komentar-komentar singit juga dia. Udah lo jangan banyak ngomong, anaknya sampai ikut campur lagi si Par. Ya gua nggak ngerti ya ada rivalitas apa antara keduanya, tapi kan memang kalau ngomongin memang gini sih, kalau gue jadi Park emang gondok sih. Dia sukses nih di Vietnam nih ya. Korea. Dia bikin prestasi gitu kan. Tapi secara pemberitaan, banyak kan media Korea yang beritain Sintayong dari pelatihnya Vietnam gitu kan. Gua sendiri ngerasain gitu kan. Kalau searching lu coba lu cari di situs-situs Vietnam. Bukan Vietnam, di situs ini Korea, negaranya mereka berdua gitu. Sintayong terus, tapi ya menurut gue juga wajar sih. Karena kan Sintayong ini kan legend kan di negara mereka kan. Jadi keinginan orang ingin tahu orang warga sana ya lebih besar ke Sintayong daripada Park yang artinya dia baru mulai naik kan ketika jejak pelatih lah ya. Orang baru lihat dia kerja keras di Vietnam. Kayaknya singit mulu gitu kan kalau ngadepin Indonesia.
Ketika menang 3-0 aja udah kayak juara gitu loh. Kayak juara dan ya lo lihat aja dramanya ngomong-ngomongnya. Tapi gue gini Win, satu catatan. Terlepas dari bahwa kita dikerjain macam-macam, gue juga berharap sih Sintayong gak usah banyak ngomong juga sih. Kemarin sih menurut gue banyak keluh. Gue ingat ini soalnya bro, ingat ngomong apa sih Antonio Conte tuh, ngomong sama Arteta, baru kalah kan tuh, Arsenal baru dibantai. Kan si Arteta ngomong wah kartu merah aja, dia ngomong udahlah lu pelatih bagus, udah nggak usah ngomong gitu kan, terlalu banyak ngomong bikin pengangkling aja ibarat kata kan begitu ya. Ya artinya udahlah fokus sama timnya aja gitu. Gua ngelihat juga maksudnya terlalu banyak drama juga tuh ketika kalau 0-3 dan dari awal kan kita udah bilang waktu di episode sebelumnya. Yang penting itu kan recovery setelah kalah misalnya nih, kita udah ngitung seri atau kalah kan. Karena Vietnam pasti sebagai tuan rumah dia akan jor-joran, tapi ya menurut gua udah fokus pertandingan selanjutnya dibanding dramanya di pertandingan pertama. Toh kita 2013 kita kalah 1-4 bro sama Thailand, masuk final juga gitu loh. Jadi ya udahlah, itu 0-3 memang memalukan iyalah. Masih kesel lah. Kita habis publik juga kesel lah lihat 0-0 tiba-tiba jadi 0-3 gitu kan di Piala AFF nonton 0-0 lalu 0-3. Tapi ya itu 0-0. kan ya 0-0 masih, bukan 0. Masih terlalu dini lah. Terlalu dini lah. Gua jangan nggak usah terlalu rame dramanya ke sana lah. Udah banyak diam, fokus sama timnya aja. Gitu. Cuma kalau misalnya memang ada perang cyber, perang non teknis itu Vietnam ngincer Indonesia memang wajar karena di grup ini ya selain yang lo sebutin tadi ada rivalitas antar pelatih Korea di grup ini ya harus diakui secara tradisi kan Indonesia memang menjadi lawan yang berat gitu buat Vietnam gitu. Filipina oke, sekarang bagus ya, tapi kenyataannya juga mereka lawan Vietnam bisa tahan imbang tapi kalah juga lawan Myanmar. Nah, imbangnya itu kok gue curiga juga itu. Karena kan ketika Indonesia kalah 0-3 gitu ya. 0-3, kemudian kan kita butuh kemenangan sisanya gitu ya. Sama Vietnam, gue temen-temen aja Vietnam kalau lihat Filipina kemana-mana kayak gitu loh bro. Tiba-tiba bisa nahan gitu kan. Ya disipak bikin rintangan lagi nih buat Sintayong nih biar makin berat gitu kan. Lawan ketika Cuman masalahnya Filipina akhirnya kalah juga lawan Myanmar kan. Ini yang jadi pertanyaan. Filipina akhirnya jadi nggak berbahaya lagi karena Myanmar yang akhirnya jadi berbahaya. Oke, kita lanjut lagi di segmen kedua setelah ngomongin soal rivalitas Korea dan kesiapan Vietnam setelah SEA Games berjalan. Bro, kita lanjut lah ngomongin performa timnas lah. Lo masuk tim yang udah puas atau masih kecewa nih? Kan gue udah bilang tadi. Ya, gue bilang kalau lo bilang lo pakai baju pink karena jatuh cinta dengan permainan timnas, gue sih belum terlalu ya. Ya, jatuh cinta di garis bawain dulu. Pertandingan kemarin doang. Yang dua gue juga setengah ngantuk, bro. Ya agak-agak kurang greget sih. Ya kalau kalah kan udah jelas lah 0-3. Babak pertama lumayan lah kita main, walaupun menurut gue defensifnya juga menjemukan gitu kan, bertahan, akhirnya jebol juga gitu. Pertandingan kedua menang lawan Timor Leste menurut gue juga nggak perform terbaik lah. Tapi kemarin agak mendingan gitu lah, artinya style play-nya Sintayong yang di Piala AFF itu mulai kelihatan lah. Walaupun ya benar juga sih, belum perfect lah ya, belum kelihatan banget ya nggak ada Pratama Arpan sama ini ya. Nggak tahu deh, lu ngerasain siapa? Pratama Arpan sama siapa? Ya di kiri sama ya Asnawi kan main. Asnawi kan baru main kemarin ya. Akhirnya datang juga kan. Iya. Bagaimana kalau menurut lu? Kalau menurut gua PR-nya tuh masih sama, bro. Strikernya masih kurang killer. Iya ya. Iya kan? Strikernya masih kurang killer. Di AFF kan gitu juga. Yang jadi penentu, yang jadi istilahnya mastermind, yang jadi man of the match itu kan pemain-pemain yang main di luar negeri akhirnya kan. Egy, Witan, kemarin di pertandingan terakhir Egy lah yang paling oke ya. Kasih assist, dia cetak gol. Artinya bukan striker gitu. Kita menang gede tapi bintangnya bukan striker. Oke lah ya. Kalau dibilang bahwa Ridwan kan bikin 1 gol. Betul. Bukan striker. Maksudnya menang 4-1 kalau striker cetak 2 gol atau 3 gol gitu. Oke gitu ya. Tapi menang 4-1 tapi yang cetak gol strikernya hanya 1. Artinya gini, oke, yang penting kita menang, gol bisa datang dari pemain manapun gitu. Tapi ketika lo menang gede 4-1, terus pemain striker lo itu nggak kelihatan tajam gitu, itu kan berarti ada yang salah gitu. Ada yang belum berjalan gitu. Jalan dengan maksimal. Jadi memang dari Piala AFF dan ini
kalau kita ngomongin, kita lihat lagi episode sebelumnya halftime show, pasti kita akan ngomongin striker. Kenapa striker? Karena nggak dapat kesempatan main di Indonesia. Karena kebanyakan pemain asing. Udah gitu aja terus. Sampai ntar Sama dari zaman ini dulu sih, kan itu terus. selain masalah klasik striker, menurut gua gini sih, tingkat kesulitan di SEA Games ini juga lebih tinggi ya. Kalau di Piala AFF kemarin kan lu boleh bawa 30 pemain sih. Ya kan, biar ya. Sekarang kan cuma 20 pemain. Praktis kan benar-benar jadwal begitu padat, pergantian nggak sebisa fleksibel biasanya. Kalau kita kemarin di Piala AFF kan Sintayong biasanya langsung ekstrim tuh melakukan pergantian di babak kedua kan, 5 pemain lah langsung 4 dulu baru 1 sambil jalan atau 2 sambil jalan gitu, 3 dulu baru. Nah yang sekarang ini kan memang pilihannya nggak banyak, belum ditambah Sadil Ramdhani harus sudah pulang nih kan, iya kan, pulang ke Sabah, Malaysia. Kemudian hitungannya dia soal Elkan Bagot juga meleset kan, Elkan juga sampai partai penyisihan katanya belum terakhir nih lawan Myanmar juga belum bisa main gitu kan. Kemudian Asnawi juga kan pertandingan pertama juga nggak bisa hadir, pertandingan kedua udah bisa hadir tapi juga belum bisa diturunkan ini. Ya tingkat kesulitannya lebih, pilihan pemain juga lebih sedikit, tapi ya sebenarnya juga ini sih nggak bisa jadi alasan juga ya. Semua kan situasi dialamin tim lain juga ya, sebenarnya ya. Iya, dan SEA Games ini kan kita tiap 2 tahun main, dan soal jadwal, soal jumlah pemain ini juga dihadapi sama tim SEA Games sebelum-sebelumnya. Ya, betul. Bagaimana ketatnya jadwal, terus pemainnya juga nggak terlalu banyak. Memang jadi masalah sih memang. Tapi ya itu harus dihadapin gitu. Nah ini lawan Myanmar ntar kan ya, lawan Myanmar. Terus kalau misalnya menang lawan Myanmar, kita bisa masuk ke semifinal. Ini kan jadi masalah lagi karena semakin babaknya semakin penting, pemainnya semakin lelah gitu kan. Semakin lelah. Nah, jadwalnya kan padat banget, semakin lelah, belum kalau nanti ada cedera, akumulasi. Nah ini yang bisa jadi masalah. Dan ini juga jadi sorotan netizen tuh, itu Mark Klok tuh kan diangkat, diharapkan sebagai playmaker yang banyak menyuplai bola. Tapi ternyata kan banyak kan lagi kan belum move on lagi, balik ke Evan Dimas gitu kan. Mendingan bawa Evan Dimas daripada Mark Klok gitu kan. Kalau waktu lawan Timor Leste dia juga bikin pelanggaran penalti. Baru menit-menit tahu. Gue udah mau matiin, gue udah mau matiin TV aja gitu kan. Udah gitu gue nonton ini bro, gue nonton streaming berbahasa Vietnam. Kayaknya kalau Indonesia susah, dia seneng banget gitu loh. Suara walaupun gua nggak ngerti arti bahasanya gitu kan. Tapi kalau Indonesianya lagi susah, dia kayaknya happy banget gitu mengomentari. Ya. Tapi kalau gue Mark Klok nadanya kelihatan, nadanya kelihatan gitu. Walaupun gini paling nggak kita wah ini kampret nih gue bilang. Tapi ya kalau gue juga ini sih, gue agak surprise juga Mark Klok ini kenapa nggak moncer ya. Ketika di Persib, di Persija pas juara malah. Dan di Persib kan lo pemain yang nggak tergantikan. Walaupun gue juga ngelihat gini sih, kayaknya gaya mungkin juga kelelahan nih karena main di kompetisi panjang banget. Kemudian ditambah ini sih agak berbeda mainnya di game plan-nya Sintayong kan. Kalau di Persib atau di Persija kan dia cenderung jadi gelandang menyerang ya, yang di belakang penyerang ya. Begitu sekarang ini kan dia main lebih ke center midfield kan. Artinya agak ke belakang, yang ini malah si Kambuaya kan yang agak ke depan ya. Gitu kan. Ya ini yang agak-agak bikin dia nggak berkembang sih. Walaupun pertandingan terakhir udah agak mendingan sih. Yang lawan kelihatan agak kagok gitu ya, Marco. Kagok ya. Iya, dia kan bukan tipikal pemain yang sebenarnya kuat bertahan ya. Dan ketika di peran baru ini kan dia agak-agak banyak lebih bertahan, tapi kan memang Ricky Kambuaya ini kan semenjak Piala AFF ada pemain kesayangan Sintayong dalam urusan dan yang menyerang kan. Bahkan Evan Dimas kan main di belakang dia juga kan. Dulu kan awalnya berpikir Evan Dimas akan main di depan, ternyata Ricky Kambuaya. Karena Ricky Kambuaya kan tipikal pemain yang bagi bolanya juga bagus gitu kan. Bagi bolanya bagus, eksekusinya di dalam kotak penalti juga bagus. Bagus, iya. Nah, jadi kayak mendem gitu Mark Klok gitu. Karena kalau dari sisi skill gitu kan, ya umpan-umpan terukurnya Mark Klok kan juga bagus ya. Kita nggak bisa bilang menafikan itu. Di Persija begitu bergantung sama dia gitu kan, penyerang-penyerang dia. Kemudian juga di Persib begitu juga gitu kan. Entah tapi di sini begitu dia main sedikit lebih ke belakang, kelihatan ini nggak berkembang mainnya. Bikin pelanggaran penalti lagi. Itu gue bilang aduh ini kacau nih, gue bilang ini kejadian nih pulang lebih dini. Tapi ya untungnya ya menurut gue memang kita beruntung sama 2 pemain luar negeri kita sih, Witan sama si bukan Ricky, si Egy. Nah itu tambah Asnawi dong. Asnawi juga ya, solid Asnawi mainnya. Overlappingnya bagus. Ya mereka yang bikin permainan timnas lebih agak greget sih. Yang lain ya beberapa pemain ya, kita ngomongin tuh siapa pemain Persebaya belum kelihatan juga ya. Si Marcelino Ferdinand. Iya, Marcelino Ferdinand. Kan dia nggak jadi starter. Iya, dia belum terlalu kelihatan perannya.
serba salah juga tuh. Kan karena posisinya kan dia sama sebenarnya kan dia dipakai untuk gantiin Mark Locke ya, seringnya ya. Iya. Dia itu kalau nggak jadi starter, ya susah lah gimana. Dia akhirnya cetak gol kan? Cetak gol penalti Penalti kemarin. tapi. Iya, iya. Iya. Sebenarnya kalau misalnya mau diturunin, itu udah cocok Sesak, ya? banget gitu. Iya sih, Rahmat Irianto, Nah, iya. iya Kalau kan? itu ya. Kambuaya sama si Marcelino. Cuman takutnya kan, wah ini ntar sebaya sentris gitu lagi ntar. Karena udah Persib sentris lah, Bro. Meskipun si Ricky sama Rahmat si Rian udah pindah ke Persib ya. Iya, Rahmat Irianto kan juga sama kan. Sebenarnya kan waktu di Piala AFF kan dia juga jadi andalan kita untuk melapisi pertahanan ya. Ya kemudian juga ya, 2 pertandingan yang nggak terlalu perform, kemarin juga sebagai pemain pengganti. Ini entah kenapa nih kan, memang belum keluar aja kali ya, masih terlalu ini juga ya kan, karena makin menaik, tensinya makin naik nih. Kayak misalnya kita lolos ke semifinal, ya mungkin mereka makin membaik penampilan. Gua sih berharap Klopp kembali ke performa yang sebenarnya, karena menurut gua memang ini orang bola meremnya serem juga tuh kalau dia udah kasih umpan diagonal dan macam-macam, strikernya enak gitu loh. Iya. Dari logika sih sebenarnya gini, kemarin lawannya Timor Leste ya, lawannya Filipina juga lagi nggak bagus kemarin kan. Kok mainnya belum keluar? Nah ini nanti Myanmar kan lebih berat dibanding Timor Leste di atas kertas kan. Tapi surprise loh gue. Kalau ngomongin Myanmar, gue surprise loh. Mereka kan sebenarnya tidak mengirimkan timnas terbaiknya loh. Karena lagi kondisi negaranya lagi nggak bagus. Banyak beberapa pemain kan juga boikot karena nggak mau, karena itu di bawah junta militer kan, dibikin kan. Ya artinya kan sebenarnya bukan Myanmar yang biasa kita hadapin gitu kan. Kadang-kadang bikin kejutan sebagai kuda hitam gitu. Ini sekarang juga, tapi ternyata di laga-laga awal penyisian justru mereka yang ini, dan kalahnya cuma 0-1 loh kemarin sama Vietnam gitu kan ya. Artinya ini bukan lawan sembarangan gitu, walaupun skuadnya agak gelap ya, nggak banyak terdetek komposisinya seperti apa. Myanmar itu kan kalau dari yang dulu-dulu kan kebanyakan kalau nggak tentara, polisi yang main. Ya kan? Pemain-pemain Myanmar itu. Nah justru mungkin kalau misalnya mereka yang main ya, ini bisa lebih militan gitu. Lu kalau pulang nggak main bagus, lu gua turunin pangkat lu kan, pusing itu pemain. Penjara bro, kalau orang Myanmar tuh paling takut di penjara bro. Penjaranya karena nggak beda sama penjara kita bro. Jadi penjaranya gue diceritain sama orang Myanmar. Jadi mereka tuh makanya kalau ada orang berantem, mereka memilih untuk menghindar karena tahu masuk penjara 2 hari aja udah stres. Itu penjaranya segede kandang anjing bro, sekecil itu. Kecil gitu ya? Kecil. Jadi gue diceritain, gue kaget juga kan, bukan penjara gede. Enggak, salah. Itu ada di satu ruangan gitu dikecil-kecilin lagi. Jadi orang dimasukin kayak gitu. Wah, pantesan serem juga mau nyari masalah. Takut dia. Mendingan gak usah ribut, kata dia. Kata dulu driver gue di sana tuh, Yangon tuh. Gitu tuh. Kalau nggak pangkat diturunin, masukin penjara kan. Stres itu pemain kalau nggak main bagus. Ya kita untungnya udah tekanan udah gak berkurang ya. Kita hanya paling nggak butuh draw aja karena lebih enteng lah. Artinya setelah kita menang 2 kali menang ini udah agak lumayan. Kalau masih 1 draw ke lawan Filipina, wah siap-siap kita menangis bareng-bareng lah. Pak Ketum tuh yang kemarin nonton bareng bisa-bisa nontonnya suram itu nonton barengnya. Nggak ada lagi teriak-teriak begini-begini dia. Yang ada dia. Nggak ada sujud. Nggak ada sujud syukur gitu ya. Tapi ngomong-ngomong nih, gue juga menarik nih ngomong sama lo. Emang netizen Indonesia itu bisa dengan mudah berubah ya? Ntar dulu. Ini kita cut dulu. Cut dulu ya. Kita cut dulu buat segmen ketiga, oke? Segmen ketiga kita sambung lagi. Aduh. Masuk ke segmen terakhir. Gimana? Apa yang mau ngomongin? Iya. Tadi gue mau nyambung soal netizen tuh. Netizen Indonesia emang kejam ya. Bisa dengan cepatnya berubah gitu. Ketika kalah 0-3 tuh gue lihat Sintayong udah dibully. 0-3. Iya, 0-3 gitu kan. Udah dibully kanan kiri, udah gini kan, dari pengamat dibully, dan macam-macam dibully. Ya walaupun menurut gue sih gini sih, terlalu dini untuk ngomong. Turnamen tuh kan jangka panjang bro. Ya, lu nggak bisa cuma berdasar. Lu lihat aja bagaimana Portugal juara Piala Eropa kan. Pertama-tama kan dia juara grup aja, untuk bisa lolos dari grup aja kan peringkat 3 kalau nggak salah. Menang-menang. Iya, nggak pernah menang gitu kan. Nggak menang-menang kan. Ujungnya itu kan bagaimana lo kalah, tapi bagaimana mempelajari kekalahan lo untuk kemudian misalnya ketemu lagi, misalnya di final gitu kan, ya bisa lebih baik gitu kan. Dan menurut gua masalahnya gini bro. Bagaimana? Gini, Indonesia itu sering ketemu kalah di awal, ntar di final ketemu kalah lagi. Gitu kan. Udah sering kan gitu kan. Gua paling ingat itu tuh Piala Tiger 2000 tuh.
waktu ketemu sama Thailand. Ya kan? Di babak penyisihan kalah nih. 4-1 apa 4-0 gitu. 4-1 kalau nggak salah ya. Di final kalah lagi, kena hat-trick-nya Worawut Ya gue Srimata. nonton itu 4-0 bro, lagi, 4-1 lagi. gue yang itu, kalau gue kan gue di depan muka sendiri bro, gue motret juga, liputan juga di Yangon itu kan, Rahmat Darmawan waktu itu kan, udah kalah 1-4 nih. Tapi masuklah kita, akhirnya dramatis juga tuh, adu head-to-head sama Myanmar, kita masuk semifinal, dan akhirnya ke final ketemu lagi. Kalah juga 0-1. Kalah juga gitu, kalah mulu. Bagaimana? Tapi ngomong-ngomong gini nih, kalau ngeliat sekarang posisi sekarang nih, kita kira-kira menurut lu bisa mulus nggak nih? Kalau Sintayong pede banget sih, kita akan ketemu lagi nih di final nih. Dia udah ngomong gitu sama Vietnam, dia udah ngukur dan lihat bahwa kemungkinan besar lawannya dia Indonesia adalah di final adalah Vietnam lagi. Kalau lu bagaimana ngeliat? Kalau lolos ke semifinal, optimis, ya kan? Ketemu dulu dong semifinal, jangan ke final dulu. Kalau Sintayong ngomong, wah gue bisa ke final, ya wajar dia pelatihnya. Kalau dia cuma ngomong, gue paling semifinal kalah, bisa dipecat dia pulang. Tapi kan kalau ngomong, kita step by step dulu, semifinal. Semifinal kira-kira di grup sana siapa lawannya, bro? Ini grup yang grup B nih seru juga nih. Orang kan mikirnya Thailand nih bakal jadi juara grup. Ternyata Malaysia yang nggak digadang-gadang gitu. Udah jadi pemimpin klasmen nih. Dia menang lawan 2-1 lawan Thailand nih. Nah, dan berpeluang besar untuk kemudian ketemu kita nih, kalau dia jadi hitungan kita dengan sekarang nih, kemungkinan kita paling mentok di runner up kan. Mungkin ketemu Malaysia nih, bro. Dan udah perang cyber juga tuh, Brett Maloney tuh, pelatihnya tuh Australia tuh, udah ngoceh aja, Indonesia tuh tim nggak terlalu bagus, dia nggak bakal sampai final. Lagu lama antara dua negara ini. Kalau lawan Malaysia, gue masih optimis lah. Ya, faktor non teknis itu jadi nggak terlalu, faktor teknis itu jadi nggak terlalu besar pengaruhnya kalau lawan Malaysia, karena faktor non teknisnya juga besar banget gitu. Dan kalau melihat trennya sekarang ini, belakangan ini, Indonesia lawan Malaysia, ya masih optimis lah ya. Apalagi kalau anak-anak Sadil balik, ya kan, pemain-pemain yang dari luar negeri itu, misalnya Elkan Bagot ternyata datang, Witan sama Egy masih on fire, optimistis lah ya lawan Malaysia. Cuman kalau di final lawan Vietnam, ini PR sih ya. Bukan cuma karena masalah tuan rumah, Gap-nya masih terlalu jauh ya bro ya, kalau lihat dari pertandingan pertama ya, gap kualitas kita sama mereka ya. Mainnya Vietnam itu memang lagi bagus-bagusnya ya, 3-4 tahun belakangan, 5 tahun belakangan inilah, kalau menurut gue memang lagi bagus-bagusnya. Ya Raja sebenarnya walaupun mereka nggak juara Piala AFF, menurut gue secara permainan kemarin mereka juga sebenarnya bagus, cuma nggak laki aja gitu kan, terakhir gitu. Ya kalau secara kualitas benar kata lo, kita tuh ada gap karena oke lah kita bisa nahan mereka waktu di Piala AFF. Kita ngomong berasumsi kan pemainnya hampir sama nih ya. Vietnam pun sebenarnya juga banyak pemain Piala AFF yang dibawa ke sini. Cuma waktu itu 0-0 kan kita bermain bertahan. Kita nggak bisa mengkreasikan menyerang, dan kemarin ketika main di tuan rumahnya Vietnam makin menjadi-jadi lagi, dan rekor pertemuan kita belakangan juga nggak terlalu bagus sih lawan Vietnam, sering kalah. Dan kalau lo ingat juga SEA Games sebelumnya kan kita juga di final kalahnya juga lumayan remuk juga tuh kan. Ya lawan apa? Ya sama lawan Vietnam juga kita 2000, ya kan? Benar nggak? Yang Evan Dimas diangkut digotong tuh, disikat sama pemain Thailand. Sama pemain Vietnam. Sama Vietnam. Ya, habis itu pemain Vietnam IG-nya digeruduk sama netizen Indonesia. Iya itu. Ya emang dimaki-maki. Pemain nomor 5 itu ya. Iya. Pemain nomor 5 dimaki-maki pakai bahasa Indonesia. Mana ngerti. Tapi Vietnam nih menurut gua mirip Italia nih, Bro. Raja tega juga. Artinya kadang-kadang kalau kalau lo mau menangi perang itu, ya sometimes nggak harus dengan cara yang baik kan. Kalau Indonesia ini santun kayak Inggris, kesayangan gue, dikerjain orang cuma bisa ngeluh, tapi nggak dilawan gitu loh. Kalau Vietnam ini kan dia udah tahu nih Evan Dimas nih berbahaya nih, disikat bener gitu loh. Nah ini yang gue takutin, kadang-kadang pride kita tuh terlalu tinggi untuk urusan kayak gini gitu. Gue malah kadang bilang, gue berpikirnya gini juga, Indonesia nih galaknya di kandang doang nih, kalau di liga lokal aja pada mainnya ampun-ampun ya. Ganas. Begitu ngadepin tim luar, kadang-kadang malah jadi nggak terlalu keluar ininya, etos kerasnya kita gitu loh. Menarik juga. Kalau lo ingat bagaimana Bayi Haki Kaisan nyikat Boas yang lagi on fire. Nah, itu memang benar. Kayaknya Indonesia ini terlalu santun gitu ya. Padahal dengan tackling ataupun dengan marking yang keras ataupun ya untuk nakut-nakutin pemain bintangnya lawan itu memang wajar gitu sebetulnya gitu kan. Bagaimana Maradona babak belur itu di Piala Dunia 86 itu di final itu kan.
Ya memang wajar Sikat-sikatin, sebenarnya. iya. Nah Indonesia ini yang sebenarnya agak-agak benar kata lo santun gitu. Kalau ketemu Indonesia nih sekarang pemain lawan ngincer Egy sama Witan, wajar, Dan wajar gini karena bro, kalau memang mereka yang Indonesia paling berpengaruh. Kadang-kadang nggak, kalaupun misalnya itu dia nggak terkendali pemain kita. Ujung-ujungnya misalnya nih, ntar lawan Malaysia. Kan selalu klasik nih, Malaysia geletak dijegal dikit. Gitu. Lama-lama kita panas, mau kartu merah. Yang sering kali kayak gitu loh. Justru kalau kayak Vietnam nih, mereka udah benar-benar ditaktikin gitu kan. Gue mau matiin Evan Dimas nih. Disikat bener ya, atau Singapura waktu itu kita baik. Emang niat banget kan, udah lu sikat bagaimana ceritanya. Kalau kita nih kepancingnya marah yang ada nempeleng orang. Kartu Ya, nggak merah. perlu gitu ya. Nggak perlu, Kan justru gini, nggak terkonversi kalau sama pertandingan. benar. Kalau Vietnam, Malaysia atau Singapura gitu ya, gue marking pemain ini sampai misalnya dia mati kutu, gue dapat kartu kuning nggak apa-apa gitu ya. Kalau misalnya dia akhirnya cedera ya itu resiko gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa kontribusi banyak, gue dapat kartu kuning nggak apa-apa. Nah itu kan sepadan gitu kan ya. Nah kalau nempeleng orang gitu, dorong orang. Sadil gitu itu kan ya, juga pernah kasus apanya, di SEA Games. Kena kartu merah kalau nggak salah. Lo inget nggak itu yang si siapa Abdul Lestaluhu nendang bola ke benchnya lawan itu? Di center. Nah, itu kan benar-benar nggak perlu gitu kan? Benar-benar nggak Iya. perlu. Jadi memang faktor emosi lah ya, faktor emosi. Kalau misalnya kita ketemu di semifinal lawan Malaysia, lagi-lagi faktor emosi yang harus kalau kata Ustadz Jainuddin MZ nih, pengendalian diri bro yang penting bro, pengendalian diri gitu loh. Ya lu boleh marah, tapi marahnya tuh lu luapkan aja dengan taktikal gitu. Ya kalau lu mau matiin misalnya pemain Vietnam nih, strikernya kemarin kan gila bener tuh kan, heading ngeri. Lu sikat, lu sikut nggak apa-apa, tapi ceritanya jangan lu malah marah nonjok dia gitu sih kalau gua gitu. Atau lawan Malaysia nih, kita dia pura-pura cedera dan macam-macam, diamin aja gitu kan. Kan lu yang penting bola nggak lewat gitu, nggak perlu lu reaksi berlebihan gitu kan. Dia pura-pura depan wasit, diamin aja gitu kan, sampai dia pusing sendiri gitu. Kalau gua sih berharapnya begitu aja gitu, jangan terlalu naif lah main bola gitu. Ataupun kalau misalnya mau ganggu konsentrasi itu pakai omongan gitu, pakai omongan yang jangan kenceng-kenceng ngomongnya gitu. Kalau pakai gerakan kan pasti ketahuan gitu kan. Kamera di mana-mana sekarang. Tapi ada pemain kita udah lumayan ada ketika main di luar negeri ada ngaruhnya juga loh. Udah ada trik-trik luar negeri juga tuh. Kemarin tuh Witan kemarin gitu kan, ada gelandangnya Filip kan diremes itu. Yang kena burungnya. Gue bilang kurang ajar nih pemain. Dia cengar-cengir aja. Nah itu maksud gue gitu loh. Habis salah cengar-cengir aja, yang gak usah kemudian langsung misalnya di kartu kuning kemudian lu marahin wasit. Yang gitu. yang lagi gini terus tangannya ke belakang itu kan. Remes. Gitu kan. Remes. Itu kayak Kurniawan kalau inget gua. Kurniawan kan dulu cerita legendarisnya begitu kan, Kurniawan dulu Julianto. Iya kan? memang. Iya kan? Kalau nggak diremes disentil bro. Lu bayangin. Itu memang harusnya striker memang gitu, ya kan? Biasanya striker kan gini, dijagain di belakang nih, ya kan? Gue juga diceritain itu sama Kurniawan, dijagain sama back di belakang. Kalau tangannya striker itu ke belakang, kan wasit nggak ngelihat, ya kan? Jadi begini nih tangannya nih, tuh dijagain dari belakang. Ya udah tinggal remes atau disentil gitu. Emang begitu triknya striker dan yang cara-cara kayak gitu tuh harusnya dipakai sama pemain kita gitu. Ya dan itu di Eropa kan sering kejadian. Lu kalau lu ingat cerita legendaris waktu AC Milan ketemu Manchester United, ada satu momen kan Wayne Rooney-nya Wayne membeku lu. Enggak, ada Wayne Rooney kan mainnya jelek banget gitu kan. Ya ternyata sama Maldini cuma dibisikin doang. Lu anak kecil, nggak usah belagu-belagu gitu kan. Itu 90 menit itu orang nggak bisa ngapa-ngapain, bro. Padahal Maldini dari posisi tua gitu kan, dia cuma pepet terus, dia cuma bisikin doang. Anak muda jangan macam-macam lu. Yang kayak gitu-gitu artinya memang semestinya itu dalam sepak bola sering terjadi. Dan di Eropa itu kayak gitu mainnya kan, cara-caranya gitu kan, triki-triki yang ya sedikit nakal tapi justru nggak merugikan timnya gitu loh. Betul. Itu di basket, di NBA kayak Michael Jordan. Sering ya kan? Itu Michael Jordan itu kan trust talk-nya itu yang omongan sampahnya Reggie Miller gitu. Itu kan Charles Barkley omongannya itu yang bikin. Iya lah. sampai dijulukin si mulut sampah itu kan si Reggie Miller. Dan itu menurut gue memang perlu sih dilakukan kalau misalnya udah mau main non teknis. Karena kalau omongan itu kan susah ditangkap gitu kan. Susah direkam, apalagi kalau bisik-bisik kayak Maldini itu kan. Monyong
gitu aja kan nggak tahu. Walaupun tidak dibenarkan ya bro, ngomong tidak dibenarkan, tapi kan dua orang berbahasa berbeda nih ketemu gitu, kan ngata-ngatain aja saya enak dengkul. Walaupun nantinya juga ngata-ngatain juga jangan kurang ajar gitu kan. Ada kejadian Matarazzi sama si ini kan juga akhirnya malah karena nyinggung-nyinggung ibunya gitu kan, jadi ngatain aja sesuka lo, tapi artinya juga jangan berlebihan. Tapi artinya memang perlu kayak gitu nakut-nakutin orang. Dan Indonesia kalau lo perhatiin selalu begitu ya. Contoh Andik, kita nggak usah jauh-jauh deh. Lu masih inget Piala AFF 2016? Kita kan Andik juga disikat juga di final leg pertama gitu kan. Dan kita diam aja. Iya, kita diam aja. Artinya lawan tuh udah kayak gitu, bro. Mereka tuh memang sudah disenariokan. Oh, ini pemain Indonesia yang berbahaya, ini. Dia orangnya temperamen. Dia udah ngukur kayak gitu. Sementara kita tuh kadang-kadang masih terjebak protes sama wasit, mukulin orang kalau udah kesel. Itu janganlah. Nggak usah lah. Lawan tuh makin ngocol dan makin kurang ajar gini. Oh, pemain Indonesia ini nih yang bisa disikat nih, dicederain. Enggak, mereka nggak akan marah kok. Kalaupun marah, mereka kena kartu merah, bukan kita. Kan gitu, kurang ajarnya pemain lawan kan. Gue bukan apa-apa ya. Gue kemarin ngerame kalau inget Asnawi sama Sintayong kan bilang lo. Tapi gue dalam sisi Indonesia emang perlu gitu kadang-kadang. Masih inget nggak yang waktu penalti gagal? Thank you. Ya, gue benar nggak pantas. Gue setuju, sepakat. Tapi sometimes di sepak bola tuh tim juara yang gue perhatiin, tim yang juara bro. Mau Italia macam-macam, Italia, Portugal, selalu melakukan itu gitu, trik-trik yang artinya ada pemainnya yang kayak gitu ada ya. Pemain Ronaldo tuh kan bagaimana dia bikin waktu sama Wayne Rooney kartu merah, atau David Beckham bikin kartu merah sama si Diego Simeone. Padahal yang ngelakuin siapa yang dia cuma lepak-lepak gitu. Ya kayak gitulah sepak bola tuh artinya lu memerangi perang itu kan dengan cara nggak cuma terjebak sama taktik. Santun boleh, tapi santunnya bahwa lu tetap jaga sportivitas, tapi sayur kayak gitu menurut gua perlu. Ada remes-remes dikitnya boleh lah ya kayak. Itu udah boleh lah. Kemarin gue bilang udah jarang gue lihat gitu. Wah, emang perlu kayak gitu. Memang bikin orang kesel gitu kan. Kan kesel. Dia ketawa doang loh, bro. Pemain yang satu udah kesakitan, dia ketawa doang. Cengengesan gue bilang, kampret nih anak. Gue langsung inget mukanya Kurniawan. Gue langsung Kurniawan tuh dulu kayak gitu kalau udah kesel sama back yang jagain dia tuh. Nggak diremes, disentil. Udah itu aja. Iya, kita nggak perlu ngapain ya. Diapain gitu ya. Pokoknya gitulah. Ya wes kalau gitu kita berharap supaya Indonesia paling nggak lolos dulu ke semifinal. Amin. Udah lolos semifinal, lolos ke final, dapat medali emas. Kita ngarep terus dari tahun 91 nggak dapat. 30 tahun bro. Itu komentator Vietnam dengan suara samar-samar gue dengarkan Indonesia waktu udah 30 tahun itu gue denger, gue bilang sensitif gue. Udah 30 tahun loh, kita udah nggak berasa udah 30 tahun, udah terlalu lama lah. Juara. Oke, ya udah kalau gitu. Sampai ketemu lagi di episode Halftime Show berikutnya. Jangan lupa untuk tetap kita jaga kesehatan, jaga prokes, karena kesehatan adalah yang paling penting buat kita. Jangan lupa kalau misalnya mau update berita olahraga di bola.com, bola.net, dan kanal Bola Liputan 6. Terima kasih sudah nyimak. Sampai ketemu lagi di waktu yang kita juga nggak tahu kapan lagi akan rekamannya. Ya, kalau masuk semifinal kita rekaman lah. Kalau semifinal lah. Ya, saya Edwin Fitriansyah dan Arya Yosya. Kita pamit, sampai ketemu. Assalamualaikum.